Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azriana, NPM 247820009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on untuk Cisco Packet Tracer, yaitu 3.3.12 VLAN Configuration. Di sini objectives, yaitu tujuannya ada 3. Part 1, verify the default VLAN configuration. Part 2, configure VLANs. Part 3, assign VLANs to port. Ini ada backgroundnya. Jadi VLAN ini berguna untuk administrasi grup yang logis, memungkinkan anggota grup untuk dipindahkan, diubah, atau ditambahkan dengan mudah. Nah, jadi di aktivitas ini kita berfokus pada pembuatan dan penamaan VLAN serta penetapan port akses ke VLAN tertentu. Untuk part yang pertama yaitu view the default VLAN configuration. Step 1, display the current VLANs. Di switch 1 yaitu jalankan perintah untuk menampilkan semua VLAN yang telah dikonfigurasi. Jadi kita buka switch 1. Di sini ini enable, masuk ke configure terminal, kemudian masukkan perintah show VLAN brief. Oh iya, seharusnya di sini. VLAN brief. Oke, di sini dapat kita lihat ada VLAN 1 yang aktif dengan port, ini dia port-portnya. Terus selanjutnya kita ke step yang kedua, yaitu verify connectivity between PC on the same network. Jadi di sini kita akan memperhatikan setiap PC apakah bisa setiap PC dapat melakukan ping ke PC lain yang berbagi subnet yang sama. Jadi kita dari PC 1 bisa ping PC 4 enggak gitu. PC 1 ke command prompt ping PC 4 itu IP-nya 172.117.10.24. Enter. Oke, sudah bisa ya. Terus dari PC 2 ke PC 3, PC 2 ke PC 5 maksudnya. Agar cepat ini saja. PC 2 ke PC 5. Ini sukses. Terus PC 3 ke PC 6. Oke, ini sudah sukses juga ya. Kemudian di sini ada pertanyaan. Ping to host network, ping ke host di jaringan lain gagal. Ini tidak gagal ya. Terus what benefits can VLANs provide the network? Jadi manfaat yang diberikan VLAN pada jaringan. Jadi manfaat utama penggunaan VLAN ini adalah sebagai keamanan, pengurangan biaya, kinerja yang lebih tinggi, mitigasi badan siaran, dan peningkatan efisiensi staf teknologi TI, dan manajemen proyek dan aplikasi yang lebih sederhana. Di sini kita akan mengkonfigurasikan VLAN. Jadi kita akan membuat VLAN-nya, terus VLAN yang 10 ya, dengan nama faculty atau staff. Jadi kita akan masuk ke S1, masuk ke configure terminal. Terus di sini buat VLAN-nya VLAN 10 dengan nama name faculty atau staff
fakultas ya ini atau staffnya. Terus buat juga VLAN lainnya, yaitu VLAN 20. Oke, kita akan buat VLAN 20 dengan nama name student. Ini S-nya besar, students. Oke. Terus VLAN 30 dengan namanya name Grace default. Grace default. Terus VLAN 99 dengan name management and native. Terus VLAN 150 dengan nama voice. Name voice. Di sini coba kita cek result terlebih dahulu apakah sudah benar. Oke, nama VLAN-nya sudah benar semua. Selanjutnya verifikasi apakah sudah berhasil dibuat, yaitu dengan perintah seperti yang tadi, ini n terus solve VLAN brief. Nah, ini ya sudah masuk. Ada VLAN fakultas atau staff, students, guest or default, management and native, dan voice. Oke. Selanjutnya kita ke yang ini, part ketiga, yaitu assign step yang ketiga dulu ini. Create the VLAN on switch 2 dan switch 3. Jadi kita membuat VLAN juga di switch 2 dan switch 3. Perintahnya sama seperti yang tadi, yaitu enable, terus configure terminal, lalu ke buat VLAN 10 terlebih dahulu dengan nama name fakultas or staff. Oke, terus VLAN 20 dengan nama students, terus ini ya VLAN 30 dengan nama guest default. Terus VLAN 99 dengan nama management and native. Terus yang terakhir VLAN 150 dengan nama voice. Oke, sudah. Ke switch 3 itu masuk dulu enable, masuk ke configure terminal, terus seperti tadi juga membuat VLAN, yaitu VLAN 10 dulu, dengan name fakultas or staff.
terus VLAN 20 dengan name students, terus VLAN 30 dengan name guest default. Terus VLAN 99 management and native name, lupa. Terus VLAN 150 dengan name voice. Oke, sudah semua. Selanjutnya yaitu verify apakah sudah di configuration dengan terus VLAN brief. Oke, ini sudah ya. Terus di switch 2 and VLAN brief. Oke, sudah aktif VLAN-nya. Kemudian kita akan create the VLAN on switch 2 and switch. Ini sudah. Ini part yang ketiga yaitu assign VLAN to port. Jadi kita memberikan akses portnya gitu. Di sini dengan menetapkan VLAN-nya. Jadi yaitu ke switch 2 terlebih dahulu ya. Switch 2, di switch 2 masuk ke configure terminal, terus perintahnya adalah interface VLAN 0/11, terus switch port mode akses, oke. Terus switch port akses modenya dihapus, VLAN 10. Lalu berikan juga kepada port yaitu dengan VLAN 20 fase Ethernet 0/18 dan VLAN 30 yaitu fase Ethernet 0/6. Berarti kita masuk ke interface. Fase Ethernet 18 terlebih dahulu. Terus switch port mode akses, switch port VLAN, ini VLAN 20. Terus masuk lagi ke interface 0/6, berikan switch port mode akses, terus akses VLAN berapa? VLAN 30. Oke, sudah. Kita cek result terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk switch 2 sudah, tinggal switch 3 aksesnya. Jadi kita akan konfigurasikan di switch 3 juga. Switch 3. Nah, ini dia. Ini masuk ke configure terminal, terus masuk ke interface sama yang seperti yang tadi, yaitu fase Ethernet
0/11 dengan switch port mode akses, terus switch port akses VLAN berapa ya ini, diberikan VLAN 10, enter, terus masuk ke interface 18, yaitu dengan memberi akses terlebih dahulu. Barusan diberi VLAN berapa, VLAN 20, terus masuk ke interface 0/6, diberi aksesnya salah 0/6, terus diberi akses dan diberi VLAN-nya berapa ini, akses ke VLAN berapa, 30. Oke, sudah. Jika sudah seperti ini, maka langkah yang selanjutnya yaitu menetapkan device VLAN to fast Ethernet on switch 3. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa switch 3 ini fast Ethernet 0/11-nya ini kan terhubung ke IP PON gitu ya. Dan PC 4 terhubung ke sini. Terus telepon IP PON ini ada port 3 port, ada 3 port terintegrasi. Jadi satu port pada IP PON ini diberi label switch dan terhubung ke fast Ethernet 0/4. Port lain yaitu pada PC 4 dan port internalnya terhubung dengan fungsi-fungsi telepon IP-nya gitu. Jadi switch 3 pada fast Ethernet 0/11 ini harus dikonfigurasi untuk mendukung lalu lintas pengguna ke PC 4 menggunakan VLAN 10 dan lalu lintas suara ke telepon IP ini menggunakan VLAN 150. Jadi interface juga harus mengaktifkan QoS ya. Ini trust the class of service COS yang ditetapkan oleh IP PON. Terus lalu lintas suara IP ini memerlukan yaitu through port untuk mendukung kualitas komunikasi suara yang memadai. Jadi perintah ini membantu switch port untuk menyediakan throughput minimum. Jadi di switch 3 kita akan mengkonfigurasikan seperti instruksinya, yaitu masuk ke interface fast Ethernet 0/11. Terus di sini MLS QoS trust cost. Oke, sudah. Terus switch port voice VLAN 150. Sudah. Selanjutnya kita verifikasi dengan di switch 2 show VLAN brief and terus show VLAN brief. Nah ini dia, ini portnya sudah aktif sesuai dengan yang tadi dikonfigurasikan. Ini ya, manajemennya aktif. Oke. Terus kita akan coba ping antara PC 1 dan PC 4. PC 1 dan PC 4. Apakah bisa? Nah, ini tidak bisa ya. Kalau yang tadinya bisa, sekarang tidak bisa. Terus di sini ada pertanyaannya. Overall the access port are assigned
to the appropriate VLANs where the ping successful explain. Jadi pertanyaannya artinya itu, meskipun port akses telah ditetapkan ke VLAN yang sesuai, apakah pingnya berhasil? Ini tidak berhasil seperti yang kita lihat violet ya ini, karena pingnya gagal karena port antar switch berada di VLAN 1 dan PC 1 serta PC 4 itu berada di VLAN yang 10, jadi berbeda VLAN. Terus apa yang dapat pertanyaannya, what could be done to resolve these issues? Jadi apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu konfigurasikan port antar switch sebagai port terang agar bisa dikonfigurasikan gitu ya. Jadi di sini complexionnya sudah 100% dan check resultnya dapat kita lihat tercentang semua. Untuk kesimpulan dari praktikum ini, yaitu setelah melakukan konfigurasi VLAN, kita memahami bahwa VLAN berfungsi untuk membagi jaringan menjadi beberapa bagian logis agar jadi lebih aman, efisien, dan mudah dikelola. Dengan VLAN, setiap kelompok perangkat ini hanya bisa berkomunikasi dalam jaringan yang sama, sehingga lalu lintas data ini lebih teratur dan tidak saling mengganggu. Selain itu, untuk menghubungkan antar VLAN diperlukan konfigurasi inter-VLAN routing agar komunikasi antar jaringan bisa berjalan dengan baik. Mungkin cukup sekian untuk video pada 3.3.12. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.